Assalamualaikum. Selamat malam. Halo, halo. Halo, bro. Suara saya terdengar? Halo, selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Terdengar, Pak, suaranya, Pak. Bentar. Ini kok apa namanya? Suaranya kok ini. Itu. Satu dua satu dua. Masuk, Pak. Satu satu dua. Oh. Halo. Halo, Pak. Iya. Cuman kok masuk di apa namanya di laptopnya, bukan di itu. Bentar ya. Ini di Maksud- mana settingnya? Setting. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Terdengar, Pak. Oke, oke. Kemarin yang kunjungan selain Mas Ezra, siapa aja ya? Saya, Pak. Halo, halo. Saya, Pak. Oh iya, coba Mbak Bella ceritain ya. Kalau untuk JIS itu apa yang itu, yang membedakan sama konvensional? Baik, Pak. Jadi untuk yang GIS itu perbedaannya sama yang konvensional. Kalau GIS itu tidak memakan banyak tempat, Pak. Terus Eh? pemasangan sama pemeliharaannya lebih mudah. Terus bisa biaya pemeliharaannya lebih murah dibandingkan gardu induk yang konvensional, Pak. Oke, ya. Nanti kita lihat yang konvensional ya, kita bedakan, kita ini kan, kita bandingkan ya. Terus apa lagi? Kita lanjut dulu ya. Ini bentar, saya hapus dulu. Ah, ini dari sifat gardu induk ya. Nanti ada gardu induk yang saya ingin perkenalkan ya. Terutama dalam rangka mendesain itu ada macam-macam gardu induk ya. Ada gardu induk select namanya. Pernah kenal select bus nggak? Select bus. Ada yang kenal select bus nggak? Muhammad Farel. Select bus apa select bus? Kalau setahu saya itu yang buat nyatu dari bus satu ke bus lainnya, Pak. Jadi buat yang untuk mengurangi rugi-rugi daya gitu, Pak. Fungsinya setahu saya, Pak. Farhan, apaan? Select bus. Saya Nggak jadi kurang lebih aliran sama, beban. Mm-mm. kurang lebih sama kayak Niko sih Pak, emang dari buat intinya buat ngurangin dari rugi-rugi daya tadi Pak. Enggak gitu. Jadi Eh, sama Pak, seperti teman saya, yaitu menanggung kekurangan daya pembangkitan atau rugi-rugi Pak, rugi-rugi daya. enggak. Bukan rugi-rugi daya. Select bus. Ya, dia untuk mengontrol. Ya, mengontrol apa? Mengontrol tegangan, mengontrol daya masuk. Ya, makanya biasanya select bus ini dia selalu berhubungan dengan apa? Dengan pembangkit. Ya, dia untuk menyimbangkan dia. Ya, nanti coba dipelajari lagi ya. Terusnya ada gardu induk distribusi. Gardu induk distribusi ya gardu induk yang mendorong tenaga daya dan sistem tenaga distribusi ya. Umumnya itu dia merubah dari berapa? Dari berapa tuh? Ada yang 500 ya. Kan daya tegangan kan gini ya. Ada yang 150, ada yang 70 ya. Nah, kalau yang gardu distribusi umumnya dia ini, dua ini aja ya. Yang merubah
150 ke 20 atau 70 ke 20 kV. Ya, ini gardu distribusi. Karena kan kita tegangan distribusinya kan 20 kV. Ya, jadi intinya dia merubah tegangan dari 70 ke 20 atau 150 ke 20 ya. Terusnya juga ada yang disebut dengan gardu induk industri. Ya, ini GI yang menyalurkan tenaga listrik ya, yang sistem langsung ke industri, ya kan? Ini untuk pelanggan-pelanggan besar umumnya, ya. Pelanggan-pelanggan besar ini umumnya tegangannya dari 150 ya kV atau 70 kV. Ya. Jadi banyak industri-industri seperti kayak di Surabaya itu ada namanya kawasan industri apa tuh? SIR, kawasan industri PIR yang di Pasuruan, yang SIR itu yang di Surabaya, terusnya kawasan industri PIR yang ada di Pasuruan, Ngoro Industrial Park, ya, itu yang ada di Ngoro, ya kan? Atau kawasan industri Maspion, ya, yang ada di Gresik dan sebagainya, itu umumnya dia punya tegangan ini, ya. Atau pelanggan yang besar sekalian, seperti apa? Semen Gresik, ya, semen Gresik, semen apa namanya? Semen Tuban, ya. Ini umumnya dia berada di sini, ya. Ya. Artinya apa? Dia mempunyai gardu induk sendiri. Nah, nanti dari gardu induk dia, ya, dia akan merubah tegangan sesuai dengan mesin yang terpasang di sana. Ya, kalau mesin yang terpasang itu katakanlah 11 kP, dia merubah 150 ke 11, ya kan? Atau ke 20 kP, ya kan? Atau 20 kP diturunkan lagi, ya. Jadi 6 kP ataupun langsung ke 20 ke 380 220 itu ada juga yang seperti itu ya, itu namanya gardu induk distribusi. Oke, kita lanjut. Nah ini ya, switchyard. Jadi switchyard itu ya, ini kalau kita nyebutnya apa ya, PLN itu nyebutnya serandang ya, ini switchyard. Switchyard ya bagian utama dari GI konvensional. Peralatan menyalur tenaga listrik dibangun menjadi instalasi utamanya. Ya, oke. Switchyard. Ini peralatan di switchyard. Ya, satu trafo. Ya, trafo, 2 NGR. Ya, terusnya ada PMT, ada PMS, ada busbar atau rel. Terusnya ada lightning arrester, ada trafo ya, atau CT, ada juga PT. Ya, seperti itu. Oke, kita mulai trafo. Nah, sebentar. Ini gambaran ya, ketika gardu induk ini salah satunya di gardu induk gandul katanya. Ya, gardu induk gandul ini ya kan. Pertama dia ada trafo, ada trafonya nggak? Halo, Ada, Pak. ada berapa trafonya? Trafo distribusinya ada berapa? Didit, ada berapa, Dit? Ayo, Bima, ada berapa trafo distribusinya? Bim, kok diem? Kalau diem nggak tahu loh. Pasar, ada berapa, Zar? 2, Pak.
2. Yang sebelah mana itu? Yang sebelah kanan, Pak. Yang 150/20 sama Ini ya. 150/20 itu, Pak. Ini toh? Iya, Ya. Pak. Ya. Berarti berapa kapasitasnya tuh? 60 MVA itu, Pak. 60 MVA. Oke. Suaranya masuk ya. Si. Coba tak kecilin. 1212. Nggak apa-apa. Jalan dulu. Ya. Kapasitasnya berapa? 60. Atau pakai ini ya. Kita matikan dulu. Sebelah sini. Bentar dulu ya. Satu dua. Masuk, Pak. Iya. Gema-gema sedikit nggak apa-apa deh. Ya. Ini. Ya. Trafo ini ada 60 MVA, 60 MVA. Ya. Ada 2 dia trafo distribusinya. Nah, untuk trafo IBT-nya ada berapa? Dana Ada 2, Pak, kalau lihat dari gambar. ya. Berapa kapasitasnya? Masing-masing 500 MVA, Pak. 500 MVA. Ini ya. Nah, coba dilihat gambar IBT itu. Coba nanti PR ya. Kenapa dia bentuknya kayak gini? Oke. Terusnya trafo distribusi apa namanya? Ya, distribusi. Kenapa bentuknya gini? Ini ada berapa bus? Ada berapa bus? 2, Pak. 1, 2. Ada 2 Pak, busnya Pak. Ya, 2. Oke. Kita lanjut. Namanya. Bentar ya, udah. Nah. Gambar hilang semua. Ini contoh yang sederhana di SweetYard. Ya, nanti teman-teman bisa lihat di SweetYard itu ada isolator ya. Terusnya nanti di sini ada relnya. Rel 1, rel 2, rel 3. Ini PMS-nya. Nah, terus ini disebut dengan by trafo ini. By line. By line. Dia nyambut. Ini dari sini dia jalannya. Ya, masuk ke sini. Ya, nanti pelajari. Terus, nah, kita masuk ke trafo. Trafo
itu berfungsi untuk menyalurkan tenaga listrik di samping pengatur tegangan. Ya, jadi ada beberapa trafo dia bukan untuk menyalurkan, tapi dia untuk mengatur tegangan. Tegangan dari 500 ke 150 yang dikenal dengan apa namanya IBT, ya kan? Dia bisa menurunkan, bisa naikkan tegangan. Nah, perlapangan trafo karena dia apa namanya trafo besar. Kalau trafo yang kecil, dia ini peralatannya sedikit ya. Jadi kalau kita lihat trafo yang ada di 20 kP itu kan peralatannya sedikit ya. Proteksinya itu hanya berupa apa? Dia berupa katakanlah ada arrester di situ ya. Terusnya ada apa namanya penghantar tanah ya kan, diardekan. Terusnya ada siripnya, ada fuse-nya, paling itu. Tapi kalau trafo besar, dia berbeda, ya, karena harganya mahal, makanya dia dilengkapi beberapa peralatan, ya. Yang pertama adalah busing primer, isolator busing primer, baik yang sekunder maupun yang tertier. Terusnya ada tangki konservator, ya, yang berisi biasanya minyak trafo, ya. Terusnya ada alat yang nama breathing atau alat pernapasan. Jadi trafo itu ada alat pernapasannya, ya. Biasanya ada tabung yang berisi silika gel itu. Ya. Terusnya ada tape changer dan panel kontrolnya, ya. Itu biasanya bentuknya agak besar, ya. Tape changer itu isinya biasanya ini apa namanya oli, ya. Untuk pada saat dia melakukan apa namanya perubahan tegangan dengan satu dengan yang lain itu dikontrol semua oli. Jadi teman-teman kan pernah belajar gini ya. Ini coba. Ini katakanlah ini fase R ya. Ini. Kalau 3 fase kan ada 3 ya. Nah, ini. Ini sama tape changer kayak gini. Jadi kalau misalnya masukannya katakanlah berapa? 150 kP ya. Ini mulai katakanlah dari berapa 15 kP, 17 kP, 20 kP. Ini banyak beritanya gitu. Ada yang sampai 21, ada yang 22, tergantung ya. Jadi setiap kali perubahan, ini kan pasti ada loncatan listrik. Ya, karena pada saat posisinya ada beban. Kalau ada beban, berarti arus mengalir situ. Jadi pas waktu perubahan dari ini ke sini, atau ini dari ke sini, ya, ke titik-titik ini diredam, ya, supaya nggak terjadi loncatan listrik. Itu pakai tape changer yang isinya biasanya oli, ya, oli trafo, bukan oli mobil, gitu. Oke, kita terusnya ada marshalling box, terusnya ada radiator, ada kipas pendingin. Oke, lanjut. Peralatan pengaman trafo. Ini pengaman utama, main protection. Jadi teman-teman yang udah ngambil proteksi berapa orang di sini? Ada berapa orang yang sudah ngambil proteksi? Belum ya? Mas Ezra udah ngambil proteksi, Mas? Saat ini
Kenapa? Saat ini lagi mengambil matkulnya, Pak. Oh, matkul. Ya. Coba nanti ditanyakan ke dosennya ya. Itu perempuan apa laki-laki, Pak siapa ya? Oh, kebetulan Pak Dovir juga, Pak, yang mengajar. Oh, Pak Dovir. Tadi tanyain Pak Dovir. Pak Dovir, jelasin dong itu fisik kerja, difference relay, Buchholz, Jensen, ya, termometer, sudden pressure, itu apa? Ini sebetulnya harus ngambil dulu ya, baru. Tapi nggak Iya. apa-apa lah. Saya ke bawah sedikit ya. Nah, nanti untuk Buchholz, Jensen nanti ada penjelasannya. Pengaman cadangan ini juga ada backup-nya nih. Jadi kalau misalnya dia ambruk di sini proteksinya, ya dia kan sistemnya atau apa namanya itu ya berlapis, ya, lapis. Jadi kalau ini gagal, gitu, maka ini harus kerja. Ya. Jadi kalau di ini gagal, di sini gagal, trafonya meledak. Ya, biasanya meledak. Makanya beberapa keadaan di gadu induk itu banyak yang terbakar karena backup-nya udah nggak kerja. Ya, terutama yang ini, explosive valve-nya. Ini bahaya ini. Ya. Oke, saya lanjut. Ini di Persian relay. Ada yang bisa baca nggak? Putra, Aryadi, baca dong. Differential relay apa tuh? Oke, Pak. Ya, Differential ya. relay berfungsi mengamankan trafo dari gangguan di dalam trafo, seperti flashover antara kumparan dengan kumparan, atau kumparan dengan tangki, atau belitan dengan belitan di dalam satu kumparan, ataupun beda kumparan. Oke. Jadi di Persian relay itu dia mengamankan trafo dari gangguan di dalam trafo. Ya. Jadi tadi kan saya bilang ada belitan-belitan ya, ada kumparan-kumparan. Jadi kalau sudah antar kumparan itu ada flashover, ya kan, relay ini harus bekerja. Ya, kalau sudah ada percikan-percikan api antar kumparan, terusnya dia diem, ya kan, di main proteksi ini bahaya. Ya, biasanya ada alarm, ya kan, differential relay-nya dia hidup, ya kan, itu menandakan bahwa di trafo itu sudah ada flashover, ya, antar kumparan atau belitan. Ya, ini harus dimatikan, di shutdown. Setelah itu dicek, ya, ke lokasi, ya kan, dilihat. Kalau misalnya terjadi lompatan, ya harus diperbaiki trafonya. Kalau tidak, dipaksakan differential ini dipaksakan gitu ya, karena takut sama pelanggan. Nah, akhirnya biasanya trafonya jebol. Ya, oke. Bukhol, Mbak Utari, monggo. Halo. Iya, Pak. Ya, Apakah suara saya masuk, Pak? masuk. Peralatan pengamanan transformator. Pengamanan utama atau main protection dari Buchholz relay. Berfungsi mengamankan trafo untuk mendeteksi gangguan di dalam trafo akibat adanya gas. Gas yang timbul diakibatkan oleh A. Hubungan singkat antara lilitan pada atau dalam fasa. B. Hubung singkat antar fasa. C. Hubung singkat antar fasa ke tanah. D. Busur api listrik antar laminasi. Dan E. Busur api listrik karena kontrak yang kurang baik. Oke. Jadi Buchholz itu untuk mengamankan trafo untuk mendeteksi gangguan di dalam trafo akibat adanya gas. Ya, dia kunci pokoknya, kata pokoknya itu gas, Mas Ezra. Ya, ada gas, mulai sedikit, ya, setelah itu lama-lama membesar. Itu dihasilkan dari mana gas itu? Ya, gas itu dihasilkan dari hubung singkat antar lilitan. Ya,
Jadi misalnya gini, saya gambarkan ya. Ini kan lilitan ya. Gitu. Hubung singkat antara lilitan pada atau dalam fase. Ya, bisa juga ini sama ini antar fase. Dalam fasenya itu sendiri di sini, antar fasenya ini, terusnya antar fase ke tanah bisa juga ke sini. Ya, busur api listrik antar laminasi. Jadi kalau di trafo tuh pas waktu di kan dia bentuknya gini ya. Ini dia. Jadi setiap belitan itu dia berisi gini. Bundar gitu ya. Nah, itu ada laminasinya di sini. Nah, laminasinya itu sudah muncul busur api di sini. Nah, ini menghasilkan gas. Ini menghasilkan gas, ini menghasilkan gas, di internal juga menghasilkan gas. Ya. Busur api karena kontak yang kurang baik. Ya. Jadi misalnya mana ya? Katakanlah di tap changernya ya, bisa juga ya menghasilkan gasnya. Ya. Kalau gas sudah muncul, bukolnya nggak jalan, harus hati-hati. Ya, trafonya bisa gangguan. Johnson, ayo Farel, baca. Baik, Pak. Untuk pengaman utama main protection Jansen relay berfungsi mengamankan trafo terhadap hubung singkat antara bagian yang tidak bertegangan. Iya. Jadi bagian-bagian yang kepertegangan itu dilindungi sama Johnson relay. Ya, kayak body-body ya, nggak bertegangan, itu Johnson relay. Ya. Artinya apa? Kalau body itu masuk, ya kan, adanya hubungan ya dari luar, si Johnson ini yang kerja. Ya. Jadi bersih mengamankan trafo terhadap hubung singkat antara bagian yang tidak bertegangan. Oke. Ini termometer relay. Baca Mbak Bella. Baik, Pak. Pengaman utama atau main protection thermometer relay berfungsi mencegah atau mengamankan trafo dari kerusakan isolasi kumparan akibat adanya panas lebih yang ditimbulkan oleh arus lebih, dan besaran yang diukur dalam relay adalah kenaikan temperatur. Ya, jadi nanti kalau kemarin di JIS itu kan nggak ketara ya, karena kemarin banyak orang lagi pemeliharaan, jadi kita datang nggak enak ya. Tapi nanti kalau yang di Sengkaling atau di Blimbing, ya boleh kita lihat ya, kira-kira temperaturnya tuh berapa ya, masing-masing belitan tuh kelihatan. Belitan R, belitan S, belitan T itu dia ada temperaturnya. Ya, kalau dia lebih dan dipersyaratkan, ya, terutama pada saat beban-beban puncak, termometer relay ini yang bekerja. Ya, supaya apa? Dia aman. Nah, bagaimana kalau misalnya pengaman utamanya jebol? Ya, ini ada apa? Oh, Saden ya, masih ya. Saden coba baca Mas Atala ada nggak? Baik, Pak. Ya, Berfungsi hampir sama dengan relay Bukos, pengaman terhadap gangguan di dalam trafo. Bedanya relay ini hanya bekerja oleh kenaikan tekanan gas yang tiba-tiba dan menerapkan PMT. oke. Berarti sesuai dengan namanya kan, sudden. Artinya tiba-tiba. Kalau bukol, dia perlahan-lahan dia nerimanya. Ya, katakanlah ada gas, ya kan, sekian atmosfer ya, sekian atm, tekanannya set, ya, bukol tuh
responnya dia sedikit-sedikit ya. Nah, tapi kalau kenaikan dari 0 sampai ke 50, bukol itu nggak ngebaca dia. Makanya dipasang relay sudden pressure relay. Ya, gitu ya. Untuk mengamankan sesuatu hal yang mendadak, tiba-tiba. Ya, tiba-tiba. Ini kalau enggak, bisa mentripkan PMT-nya. Ya. Oke, kita lanjut. Ini pengaman cadangan. Tadi utama, sekarang backup protection. Ya. Di dalam backup protection, itu ada overcurrent relay. Ayo baca, siapa yang belum baca ini? Haryadi. Overcurrent. Oke, Pak. Pengamanan cadangan atau backup protection overcurrent relay berfungsi mengamankan trafo dari arus yang melebihi dari arus yang telah diperkenalkan lewat dari trafo tersebut, dan arus lebih ini dapat terjadi karena beban lebih atau gangguan hubung singkat. Ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman belajar proteksi, ya, itu biasanya yang dipelajari pertama itu ya ini relay, overcurrent relay. Ya. Jadi relay harus lebih. Jadi nanti kita bisa men-setting, ya kan, itu harus settingnya berapa dan time second-nya itu berapa. Ya. Jadi misalnya kita men-setting katakanlah 10 ampere gitu ya. 10 ampere. Ketika ada tegangan yang masuk itu lebih, ya katakanlah 15 ampere atau 12 ampere, nah dia harus bekerja. Ya. Kerjanya itu berapa menit? Nah itu di time-nya, di itunya, di setting time-nya. Biasanya millisecond, ya nggak boleh istilahnya menit, tapi millisecond, ya 0,0 sekian second. Dia harus melakukan tripping, ya, ngetripkan PMT-nya, ya. Atau kalau kita punya trafo ya 60 mega, 60 MPa, 60 MPa. Kira-kira yang optimal dipasang di daya berapa? Mbak Bella tahu nggak? Trafo itu optimum bekerja di daya berapa? Ada yang tahu teman-teman?